Cuy, balik lagi di konten gue yang membosankan dan tidak bermakna. Apa kabar lo semua? Ha? Baik-baik aja ya kan? Sehat-sehat aja ya kan? Hari ini gue ya, masih mau melanjutkan pembahasan di konten sebelumnya. Dulu sih iya gitu, sekarang enggak. Jadi kita akan melanjutkan ya kan? Sedikit berbagi cerita tentang konsep lingkup kehidupan gue saat melihat orang-orang atau pasangan-pasangan lain hmm, punya pacar romantis, terus apa ya, ya pokoknya berdua terus gitu. Terus kayak kok mereka bisa, gua enggak. Gue dulu begitu tapi ternyata sekarang enggak, gitu kayak gitu. Nah, sekarang gue masih akan membahas hal yang sama. Kalau kemarin gue membahas tentang bagaimana romantisnya hubungan ya kan, pada hubungan lagi kan, iya benar, hubungan yang gue lihat di sekitar gue, atau mungkin saat gue malam minggu gitu jalan ya kan, keluar malam gitu, kok bisa ya, gitu orang pada romantis romantis banget, apa sih resepnya gitu ya kan. Dan gue akan membahas ini gitu. Membuat gue bukan bahas sih sebenarnya, kayak cerita sedikit aja gimana konsep orang-orang yang mungkin menurut gue kan sepi nih ya kan? Sekarang mah sepi gitu. Nah, sekarang juga bahagialah lagi gitu, pada akhirnya bahagia. Cuman enggak sih, nggak ada cumannya sih. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, lingkup gue berubah ya, ketika ada seseorang yang balik lagi. Terus gue ngerasa kayak kita balik gitu. Terus apa nggak salah nih gitu. gue padahal tuh ya sebenarnya bukan mau balik, bukan balik sih, lebih istilah kayak gue tidak bisa, nggak bisa gitu. Ternyata gue tuh tidak bisa melupakan seseorang ketika gue mungkin di depan semua orang gue, ya di depan temen gue bisa lah gitu, sok-sok banget kuat gitu ya. Cuman pas giliran di belakang kayak iya sih ya, ini masa lalu sih ya. Tapi kita nggak bahas masa lalu, cuma gue lagi seneng gitu. Gue cuma cerita sedikit tentang diri gue. Dan menurut gue, kenapa orang-orang di luar sana pacaran tuh pada langgeng-langgeng, mungkin karena satu, cowoknya yang ada beberapa pasangan, entah lu relate atau tidak, ada beberapa pasangan yang lakinya sabar banget, ceweknya emosian ya. Atau mungkin kayak cowoknya egois, ceweknya sabar banget gitu. Atau mungkin ya egois pecah bar selesai ya. Atau enggak sabar ya saling maklumin berarti gitu. Cuman ada satu hal yang menarik untuk beberapa hari ini, yang mungkin lu atau mungkin temen-temen gue lihat kayak kok lu bisa gitu balik lagi gitu. Padahal nih ya sebenarnya gue sudah sangat lama, bukan lama sih ya, gue memang nggak bisa gitu. Gue kalau urusan hati nggak tahu kenapa konsepnya, apa ya, konsepnya tuh cepet move on, terus cepet ngelupain gitu. Gue bisa ngelupain, bisa, gue paling cepet bisa. Cuman ketika gue lewat depan rumahnya atau mungkin gue lewat depan gangnya, itu pasti langsung mikir lagi gitu, kayak apa kabar ya dia gitu. Terus kayak
udah punya cowok baru belum ya gitu. Kadang-kadang gue suka nanya gitu, cuman kayak ya buat apa juga itu ditanyain ya kan, nggak guna juga sih kayaknya cuy, ya kan, ya nggak sih menurut gue. Tidak tahu ya lu relate atau tidak, cuman kalau gue ya, karena gue baru balik, baru istilahnya mulai hubungan dengan ya memang mungkin kemarin sama-sama masih inilah, masih apa tuh, masih guanya masih egois, gue nih sebagai laki nih, gue masih kayak anak-anak. Karena ya memang pada dasarnya lu tau lah, lu semua yang, gak semua sih, khusus orang-orang tertentu tahu latar belakang gue, hidup gue bagaimana, mental gue kayak apa. Cuman balik lagi ya, gue balik dengan pemikiran gue yang berbeda. Yang berbeda itu satu, mungkin jodoh mungkin, tapi ya berdoa mungkin ya haruslah gitu kan, nggak mau kan lo selesai lagi dengan kesalahan yang sama tuh, nggak mungkin gitu. Yang kedua mungkin kemarin bulan-bulan kemarin mungkin saling introspeksi diri mungkin ya, cuman tak tahu lah, cuman kayak gimana ya gue jelasinnya ya anjing. Cuman ada yang menurut gue dengan baliknya gue, terus gue harus sekarang ini udah punya cewek, meskipun iya balikan lagi gitu sama yang kemarin atau mungkin sama yang sudah, dengan kategori hal yang memang gue udah jadi diri gue udah jadi versi gue tahu dia kayak gimana, gue tahu dia kayak apa, gue tahu apa yang dia mau, gue tahu apa yang dia pengen. Tapi gue nggak berpikir sampai di situ waktu itu gitu, waktu kemarin-kemarin itu gue nggak berpikir sampai situ, cuman kayak gue mimpiin seseorang. Sebelum itu mungkin gue cerita sedikit, gue pernah mimpi, entah ya ini mimpi ini gue diceritain atau tidak gue nggak tahu. Gue mimpi siang bolong jalan sama seorang perempuan yang gue nggak kenal siapa orangnya, cuman kok kayaknya sering gitu, sedekat itu. Gue pikir kata orang ketika lu bermimpi dengan seorang perempuan terus lu jalan bareng padahal lu nggak kenal dia siapa, itu berarti jodoh lu sudah dekat. Atau mungkin kayak yang nggak tahu ya, itu kan kata orang nih, kata lingkup gua lah, kata lingkup gua. Atau mungkin bisa jadi cewek yang ada di mimpi lu itu adalah jodoh lu gitu. Cuma masalah cuma satu, itu perempuan kan gak kenal, jadi gue bingung gimana caranya gue kenal dia gitu. Terus pokoknya gue begitu, akhirnya pada akhirnya kayak setelah mimpi itu berhari-hari, akhirnya chat lah, dia ngechat gue bla bla bla, chatannya kayak gimana gue lupa, intinya gini, kayaknya mungkin ya mungkin itu hanya feeling gue aja, mungkin gue itu ngerasa mimpi itu adalah dia gitu. Pada akhirnya gue ya balikan lagi sih memang, padahal udah capek-capek ya kan, kayak saat lu disakit, lu ditinggal begitu aja, diputusin gitu aja, kayak
sakit hati ya mungkin, tapi balik lagi, pemikiran gue mungkin ya masih apa ya, masih anak-anak, masih pengen di ini, pengen itu, gue pengen nyobain ini, gue nyobain itu. Bukan nyoba sih, kayak gue tuh masih seneng main sampai pada akhirnya gue ngerasa kok bisa ya gue balik lagi gitu. Ya mungkin itu jodoh, satu jodoh itu kan gak ada yang tahu ya, kalau emang jodoh pasti balik gitu. Dan iya, gue harus mengakui selepas gue udahan saat itu, bulan-bulan itu udahan gue tidak lagi mencari perempuan, atau mungkin kayak gue nyari yang ya mungkin ada, mungkin gue nyari tapi nggak segitunya banget, kenal doang, terus ya udah selesai gitu, cuman karena lu tinggal di mana, lu kayak gimana, atau udah selesai. Habis itu gue nggak ngechat, nggak harus banget ngejar perempuan yang menurut gue kayak ya nggak perlu lah gitu. Gue cukup kenal aja dulu segitu. Mungkin kalau dia nonton dia tahu apa yang gue rasain. Seketika gue balik udah beberapa hari gue jadinya balikan, terus ada di WhatsApp gue sudah ada namanya dia, di WhatsApp dia ada nama gue, cuman gue masih nggak percaya gitu. Maksud gue kayak gue nggak percaya apa nih, kayak kok bisa ya gue balik lagi gitu. Kayak apa, dalam pemikiran gue begini, kayak ini serius, ini mimpi gak sih gue balik lagi gitu, atau mungkin kayak ini beneran gak sih gue bisa dapetin dia lagi gitu setelah beberapa bulan kemarin ngelos kontak entah apapun itu. Kok bisa gitu gue balik lagi. Terus dengan versi gue yang sekarang, yang menurut gue tahu gue salahnya di mana, itu yang gue perbaikin sekarang. Terus dengan pemikiran gue yang memang pada saat itu kayak kok bisa gitu balikan lagi. Terus gue kayak ngerasa apa mimpi itu dia gitu ya. Cuman di mimpi itu kan perempuannya nggak gue kenal gitu. Gue kan bingung gitu ya. Ini bener gak sih gue balikan gitu? Karena menurut gue ya nggak tahu ya, mungkin dia berbeda, gue nggak bisa samain perempuan gitu. Cuman gue tanda kutip, ketika ini pengalaman aja, ada beberapa orang yang atau mantan gue yang baru putus berapa hari dia udah ganteng cowok lain, dia udah jalan, dia udah jadian. Dan menurut gue kok bisa gitu beberapa bulan kemarin lu nggak ya mungkin gue nanya juga, lu pasti banyak kan yang deketin, banyak gue tahu yang deketin lu banyak, karena ya begitulah. Cuma gue gak percaya aja gitu gue bakal balik lagi dengan versi gue yang sudah kayak sekarang. Padahal gue mudah-mudahan tidak. Dengan gue memilikinya lagi di yang sekarang, kok bisa bukan kok bisa sih sebenarnya, kayak apa ya, anjing gue susah nih jelasin ini. Cuman kayak dengan kesempatan yang
sekarang dengan gua yang sekarang sedikit kaget juga gitu kok. Ya mungkin jodoh ya, nggak tahu ya, jodoh nggak kemana kan. Kalau emang jodoh dia bakal balik, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Bingung gue jelasinnya. Gue nggak kayak orang-orang yang ketika lu balik lagi terus kayak ya udahlah gitu. Cuma mudah-mudahan tidak gagal lagi atau tidak miskomunikasi lagi, karena gue sudah menjadi diri gue jadi versi gue jadi gini loh. Gue tuh tipe orang ya, gue nih pribadi, gue tipe orang yang gue tuh nggak suka gitu baik-baikin perempuan gitu sebenarnya. Gue lebih suka nunjukin diri gue yang buruk, nunjukin gue yang bikin tuh cewek perempuan tuh kayak risih gitu, kayak lu apaan sih, nggak bener nih begini pokoknya begitu. Yang buruk-buruknya orang baik itu kan nggak mengakui tapi diakui. Tapi dalamnya gue nggak begitu sebenarnya, intinya gue nggak begitu gitu. Gue nunjukin keburukan gue ke cewek, kerasnya gue, emosinya gue, tapi gue nggak bisa emosi ternyata. Ya gue tidak bisa marah sama perempuan, gue juga nggak bisa kasar, nggak bisa. Gue nggak tahu, kayak ada ini yang berbeda aja. Cuman ya pokoknya gue tunjukin lah ke siapapun, entah perempuan manapun yang pernah deket sama gue atau sama, mungkin gue agak berbeda ya ketika pacaran kan. Lo sama pasangan lo pasti kayak so sweet, ngasih ini ngasih itu, beliin ini beliin itu, terus kayak romantis apa segala macam. Gue nggak begitu, gue tunjukin jeleknya gue tunjukin kebiasaan buruk gue sampai perempuan itu ngerasa kayak, bukan perempuannya yang ngerasa, tapi perempuan itu tahu mau nggak sama gue yang apa adanya gitu ya. Gue tuh begini gitu, gue nggak bisa jadi orang lain, gue nggak bisa jadi orang yang romantis sama segala macam teh kucing itulah. Iya sih, nggak bisa gue gitu, nggak bisa. Dan ya meskipun ada beberapa hal yang memang buat gue tuh kayak bisa gitu ya gue balik lagi gitu, tapi itu gue ya, itu versi, itu pribadi gue lah. Gue ceritain sedikit lah. Beberapa hari ini gue memang ya gue sudah punya pasangan, dan ya mungkin lo tahu gue balik lagi sama orang yang sama dengan versi gue yang sudah berbeda, dengan diri gue yang menurut gue kalau emang lo serius hayu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena gue nggak mau basa-basi, gue juga nggak mau ribet ngurusin perempuan. Meskipun umur gitu, kayak teman gue nanya kapan lo nikah gitu. Kapan nyicil ntar gitu. Karena sampai saat ini belum ada yang cocok gitu, maksudnya belum ada. Tapi gue cocok kayaknya yang ini, dengan gue balik lagi terus dengan kesempatan yang kedua ini gue balik lagi. Ya gue harus bisa jadi versi gue yang memang ini versi gue gitu, ini diri gue. Lu mau serius hayu, lu mau enggak juga ya silakan cari yang lain kan gitu kan, simpel kan, laki manusia begitu kan gitu. Cuman balik lagi kita ya, ke pembahasan kita yang seharusnya. Sebanyak orang yang mungkin banyak orang di luar sana yang kalau sama pasangan pacarnya ya, atau mungkin yang baru dekat gitu kenapa ya
baik-baik banget, romantis banget, tapi ketar ini lingkup gua ya, ini lingkup gua nggak ngomongin nggak semua pasangan pasangan atau pasangan siapapun, entah dari lakinya atau dari ceweknya jelek ya. Ketika pacaran mungkin kayak enak gitu, romantis, berantem ntar lagi baikan, ntar berantem ntar lagi baikan. Emang nggak harus, emang kalau nggak berantem tuh kayak ada yang kurang aja gitu, hubungan tuh kalau langgeng aja kayak ada kayak kurang gitu. Seenggaknya hidup lo harus ada perdebatan gitu ya, bener nggak sih, kayak gitu. Terus gue mikir gini, apa ya, gue berpikir kok orang bisa gitu ya romantis gitu sama pasangannya, dia baik begini tapi entah pasangan lu yang dari mana nih, yang dari ceweknya atau dari cowoknya, ketika sudah ke jenjang yang lebih serius atau sebuah pernikahan, kok berubah gitu. Kayak lu yang tadinya romantis jadi enggak, yang tadinya perhatian atau segala macam lu tiba-tiba kayak bosen gitu, kayak ngasih kode tuh gue bosen sama lu. Terus lu kayak nggak betah di rumah. Mungkin pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Gue belum menikah, tapi gue punya banyak temen yang memang sudah menikah. Banyak temen gue yang udah nikah, dan gue tahu itu dari cerita mereka. Berbagi cerita aja lah saat nongkrong gitu. Berubah gitu. Lu yang tadinya dulu pacaran gak kasar terus jadi kasar, entah dari sikap, dari lu marah, dari omongan lu gitu. Kalau gue kan emang ini versi gue tuh tipe orang yang apa adanya. Mulut gue sampah ya udah, mulut gue emang sampah gitu. Mulut gue kasar ya mulut gue kasar gitu, tapi tidak dengan ya mulut aja gitu. Yang sampah tuh mulut aja, yang sisanya mah enggak gitu, maksudnya nggak bakal gitu, nggak akan lah. Gue berusaha untuk nggak akan. Kenapa gitu, maksud gue nanya gitu sama lu semua yang mungkin ya ada gitu, ketika lu yang pacaran masih kayak wih kamu baik banget nih, cowok gue nih begini nih, cewek gue nih ya kan, dari segi cowok gitu, cewek gue begini pokoknya dia cerita tuh yang baik-baik. Versi ceweknya juga sama, wah cowok gue begini. Tapi ketika sudah menikah ya, dari pengalaman hidup yang gue pelajari di sekitaran gue, kenapa pasangan lu tiba-tiba menunjukkan dirinya yang sebenarnya, yang tadinya entah dari segi cowok yang tadinya nggak pernah kasar jadi kasar, entah dari segi cewek yang tadinya selalu perhatiin, berima dia apa adanya, ketika cowok lu bermasalah atau cowok lu lagi apa ya, lagi down-downnya, lu bukan malah ngedukung gitu, lu malah ngoceh depan dia gitu, kayak lu ngebanding-bandingin, lu compare, lu bandingin ke orang lain gini rapi gitu. Lu bosan, lu deh yang relate gitu sama gue. Lu bosan atau lu kayak ngerasa diri lu kayaknya nggak juga gitu, kayak gue bete nih, kok cowok gue kayak gue bosan deh, gue cari baru gitu. Ada kode-kode ketika, harusnya gue nggak ngomong ini sih karena gue nggak tahu ketika jenjangnya sudah nikah tuh kayak gimana, cuman gue mempelajari dari hidup teman-teman gue yang entah berhasil langgeng sampai sudah 3-4 tahun 5 tahun, atau mungkin yang masih baru setahun 2 tahun nikah terus pisah karena lakinya keras, KDRT atau apapun gitu, entah ceweknya selingkuh sama cowok lain karena suaminya sudah tidak lagi mampu untuk kayak dulu gitu, kayak romantis, cowoknya jadi nggak romantis begini bosan dah intinya gitu.
kenapa gitu, kenapa lu nggak nunjukin sifat lu saat lu pacaran gitu, kenapa sifat lu berubah, sifat lu nunjukin ketika lu sudah nikah, kenapa? Gue cuma mau nanya gitu doang gitu, kenapa? Padahal kan ya nggak gue tidak membela siapapun ya, cuman kayak ya emang sih ya, kalau rumah tangga entah sudah nikah sama pacar kan memang berbeda ya, tidak dipakai gitu. Cuman kenapa sih enggak, istilahnya kayak lu laki nih, lu semua nih yang di luar sana laki, bisa nggak sih lu tuh kalau emosi tuh nggak usah terlalu tinggi nadanya, atau mungkin kayak kata-kata lu tuh kayak kata-kata lu nggak keluar gitu, atau mungkin kayak lu mungkin marah sama istri lo atau segala macam, kayak bisa nggak sih lu tuh nggak main tangan, nggak mukul kayak gitu. gua sedih, gua aneh aja gitu. Gue punya temen perempuan banyak, nggak banyak sih lah, beberapa kasusnya begitu, pacarannya mah baik-baik, terus kayak seneng-seneng kan, romantis segala macam. Ketika sudah jadi suami istri, sifat kasarnya keluar, kata-kata kasar keluar, terus main tangan, mukul segala macem, memar, benjol apa segala macam. Lu kenapa sih laki gitu? Gue laki ya, mungkin gue marah bisa ya, tapi kan gue kalau pacaran mah gue kasih lihat di diri gue gitu, versi gue memang aslinya gue gitu. Kalau gue kasar ya udah gue kasar gitu, kalau gue bajingan ya udah gue bajingan gitu kan. Itu versi gue nggak mau pura-pura baik, pura-pura polos, yang menurut gue kayak ngapain sih lu pura-pura baik depan perempuan anjing gitu. Kayak mendingan lu gak usah pura-pura baik lah gitu, tunjukin aja kalau lu bajingan gitu, kalau mulut lu kasar gitu, kalau lu emosional gitu, kalau lu gampang main tangan gitu. Jangan pas udah jadi sah lu baru nunjukin gitu. Terus sih gue sih enggak gitu, maksud gue kayak gue berusaha untuk tidak, mulut doang emang gak sekolah gitu. Tapi seenggaknya tindakan gue nggak begitulah. Tapi itu balik lagi ke lu semua, itu bebas terserah. Terus juga ya dari pihak cewek gitu, kenapa sih ketika sudah menikah terus cowok lu lagi susah nih, misalnya kayak dia habis di PHK, dia habis putus kontrak kerjanya dia, atau nggak mungkin suami lu baru nyari kerja atau segala macam, kenapa sih lu suka banget bandingin laki lu sama laki orang lain? Kenapa tuh si dia nih suaminya begini rajin gini nyari duitnya pinter segala macam, kenapa apa lu bandingin gitu? Nggak usah dibandingin, disupport goblok. Enggak, gue ngomong begini karena semua pengalaman teman gue, banyak teman gue yang begitu, istrinya KDRT, suaminya dibandingin. Ada suami yang KDRT kekerasan pada istrinya, ada yang istrinya ngebandingin dengan teman-temannya gitu, kayak laki orang lain gitu. Kalau lu ya, gue bukan orang kaya gitu, gue mungkin gitu, laki lu kan kerja nih gitu ya, nyari duit buat lu biar supaya lu hidup gitu, biar lu tetap bisa kayak lu bisa dandan gitu, biar kata cuman bener murah gitu 50.000 kayak, atau lipstick 70.000 kayak gitu, gak usah mahal-mahal, yang penting dia cantik neng gitu. Itu kan suami lu kerja tuh, terus buat kebutuhan rumah kan duitnya dari suami lu gitu. Kenapa gitu lu bandingin sama orang lain? Kalau suami lu dipecat atau mungkin di PHK dari perusahaannya atau dari pabrik, lu support nih, lu semangatin biar dia mau itu
cari kerja, atau mungkin kayak dia gojek online, kan zaman sekarang begitu cuy, semua mudah kan, semua mudah. Seenggaknya gitu lu support, lu bandingin, jangan lu bandingin dah, bener. Gue kadang suka mikir gitu, kenapa sih perempuan itu suka banget banding-bandingin laki orang sama lakinya sendiri, seakan-akan laki orang tuh lebih baik gitu daripada laki lu gitu. Padahal laki lu udah berjuang keras tuh, mati-matian tuh kerja itu support sistemnya gitu. Maksud gua, ketika seorang suami lagi jatuh, tolong ya, disupport, bukan diocehin. Kita nggak butuh ocehan, tapi kita butuhnya itu semangat, support seorang istri gitu. Nggak tahu ya, ini nggak relate kayaknya sih, ya memang begitu gitu, di sekitaran gue begitu ya. Dari pihak temen gue yang perempuan, KDRT, kekerasan, dipukul suaminya apa segala macem. Dari temen gue cowok, suka dibanding-bandingin sama laki-laki lain, diocehin mulu, bukan dikasih semangat, bukan dikasih dukungan. Ayo ayah, atau ayah ngapa segala macam lah, itu panggilan dulu lah ya, semangat yuk, ayo cari kerja sini, aku bantuin cari lowongannya gitu, disupport, dibantu gitu kan. Lu istrinya, kenapa sih ada gitu yang mau banding-bandingin gitu. Lu kalau dibandingin sama wanita lain juga lu nggak mau, nggak terima. Tapi kalau lu bandingin laki lu sama yang lain, lu anggap itu wajar gitu, lu anggap itu apa ya, nggak masalah gitu. Kayak gitu konsepnya gitu. Maksudnya kenapa sih gitu, gue bingung dah kenapa gitu anjing. Gak cocok banget kayaknya sih gue, masa gue belum nikah gitu. Kalau ngomong kayak gini tuh kayak kayak nggak pantas aja gitu. Gue cuma bertanya aja karena gue belum nikah nih ya kan. Gue belum nikah, gue belum tahu gimana rasanya punya istri, gue belum tahu namanya tanggung jawab sebagai kepala keluarga gitu. Cuma kadang gue mau nanya gitu sama lu ya, yang udah nikah atau yang baru nikah nih, yang masih baru-baru, masih romantis pokoknya masih cucok meong dah tuh kan, sama pasangan lu, sama istri lu segala macam. Kenapa sih gitu? Ketika mungkin ya setahun 2 tahun mah belum pengalaman, belum jauh. Jadi tuh ya, pengalaman belum jauh, jadi tolong kasihlah sedikit gitu pengertiannya. Itulah Brody, pokoknya itu aja dari gue yang sudah tidak terarah dan sudah mulai banyak sekali apa ya, banyak sekali lah pokoknya gue belajar dari lingkup gue, temen gue semua, tentang pasangan, pernikahan, sampai pisah dengan berbagai banyak alasan ya. Ini jadinya tolong ya, tolong banget ya, tahun ini 500 subs. Kalau lu yang relate silahkan like, komen ya, buat lu yang relate entah siapapun tuh. Tolong subrek pak, subrek biar supaya tercapai, asik gitu. Oke, dari gue cuy.